Ya gue nggak tahu, padahal gue cuma ngocok doang loh dok. Tapi kenapa ya? Setelah gue ngocok, hidup gue itu kayak ngerasa hancur banget. Sumpah. Ya jadi ketika lu ngocok itu ada namanya hormon dopamin lu akan meningkat, meningkat drastis. Dan dimana habis meningkat drastis dia akan ketika keluar trot dia akan turun drastis. Seperti ibarat kata kalau lu naik roller coaster, ya abis lu di atas bahagia ketika turun terus langsung lemes biasanya. Nggak tahu, iya gue selain gue ngerasa hancur, gue juga kayak ngerasa kesepian, kayak ngerasa banyak masalah. Gak tahu kenapa ya, dopamin berarti ya. Iya, gara-gara hormon dopamin itu yang membuat kebahagiaan maksimal naik drastis, habis itu turun. Kan itu biasanya habis ngocok, biasanya kalau hatinya masih tergerak, biasanya dia ngerasa bersalah, merasa kurang percaya diri. Tapi ada juga habis ngocok orang ya biasa aja, karena biasanya hatinya udah ketutup biasanya. Apa kolbun mayit kalau kata Insan Mahat. Ya kolbun mayit gitu. Dosis tinggi ya. Dosis tinggi. Ya kayak edik gitu ya. Tuh, lu makanya jangan sering ngocok. Lu mau tahu perbedaannya? Gua sama dia, tuaan dia. Tapi lu lihat mukanya tuh. Tuaan gua, makanya lu jangan sering ngocok, masku. Entah laki-laki atau perempuan, ada seorang anak yang harus mati-matian bekerja keras karena 3 hal. Pertama, dia harus menggantikan peran bapaknya. Kedua, dia harus merelakan mimpi dan cita-citanya. Ketiga, kalau ia menyerah, semua akan hancur berantakan. Karena adiknya harus memiliki masa depan. Karena ibunya setiap hari harus makan. Kalian hebat, kita kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita pasti mampu. Semangat, gas liwat. Entah ojek online, entah kuli bangunan, entah tukang kopi pinggiran, atau kurir paket, apapun itu, hidup kita tetaplah terhormat. Karena harga diri laki-laki adalah bekerja, bukan bergaya. Tapi nggak apa-apa sesekali bergaya. Hitung-hitung menikmati hasil keringat sendiri. Dan kalau gagal jangan nangis, kalau berhasil jangan sombong. Hidup laki-laki tidak dirayakan, kecuali kematiannya. Gas wiwat, sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Syubanul Yaum Rijalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan mau dirusak oleh tongkrongan. Rambut gak apa-apa acak-acakan, penampilan gak apa-apa urakan, tapi mental gak boleh berantakan. Sama orang tua kita wajib sopan. Kalau perlu kita cium dia punya tangan. Untuk anaknya, ibu dan bapak pasti punya harapan. Sebagai anak, kita wajib berusaha. Semoga bisa dikabulkan. Meskipun tidak memiliki perempuan, meskipun setiap malam harus kesepian, tapi jiwa ini tetaplah seorang rastaman. Tebal atau tipis, kita pasti punya iman. Semoga diampuni oleh Tuhan, Zat yang Maha Rohman. Yoman, ayo beriman. Keadaan sudah mulai darurat, gas wiwat. Sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Gas wiwat. Ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya tentang apa itu cinta. Bu, apa itu cinta? Lalu ibunya menjawab, ibu pernah menangis karena melihat narkoba yang tersimpan rapih di lemarimu. Lantas apakah ibu membencimu? Apakah ibu menjauhimu? Justru ibu malah semakin cinta dan semakin sayang kepadamu. Itulah cinta dan itulah kasih sayang seorang ibu. Seperti itulah ibu, sembab di mata, teduh di hati, panas di bibir, menangis mencari tempat sepi. Keadaan sudah mulai darurat, gas wiwat. Sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Gas wiwat. Malam-malam minum kopi, besok pasti ketemu pagi. In qalla mali falakhilni sahibuni wa in zada mali fakullun nasi khullani. Artinya, ketika Sayyidina Ali ditanya oleh seseorang, setia sekali temanmu, banyak sekali mereka, berapakah jumlahnya? Lalu Sayyidina Ali menjawab, nanti akan kuhitung ketika aku tertimpa musibah. Walaupun itu bukan artinya, tapi faktanya memang teman terbaik hanya sedikit. Yang selalu ada hanya 1, 2, paling mentok 3. Memang kita lagi miskin, setan pun tidak mau berteman. Tapi ingat, pesan Rasulullah pas perang Badar, doa Rasulullah pas perang Badar, in lam takun alayya ghadabun fala ubali.
Terserah Tuhan mau menjadikanku apapun, hancur pun tak apa, asalkan Engkau tidak marah, aku tak mengapa Tuhan. Gas wiwat. Antara suara azan yang berkumandang dan lonceng yang berdentang, antara kalung rosario yang ada di lehermu dan tasbih yang ada di genggaman tanganku, antara arah kiblat yang menentukanku untuk bersujud dan salib yang membuatmu tenang, sebesar apapun cintaku padamu, takkan kurebut kau dari Tuhanmu. Ini bukan tentang asam dan garam, tapi sudah jelas, ini tentang Kristen dan Islam. Salam, sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Gas wiwat. Ada seorang pria yang mengaku pernah dan mampu melawan puluhan hingga ratusan manusia. Hidup itu sangat asik kalau punya banyak kawan, karena kita itu human, bukan hewan. Satu musuh lebih banyak ketimbang 1000 teman. Baginya indah sekali meromantisme tawuran. Sebut saja dia si jagoan, sangat sangar di jalanan, punya ilmu kebal kayak setan, larinya cepat kayak siluman, dan demi mendapatkan sekedar cuan, dia rela dari USW Sufi hingga terang-terangan si anjing malah live streaming. Demi mendapatkan sekedar pundi-pundi, dia rela menghancurkan banyak generasi. Judi sudah jelas dilarang di bumi NKRI, harga mati. Uang bisa dicari, harga diri jangan mau dibeli. Pemerintah dan aparat terima kasih sudah membasmi. Netizen sudah punya banyak bukti. Dan satu lagi, pria sejati tidak bercerita dan berkata-kata, tapi menggunakan kedua kaki untuk melarikan diri kabur ke luar negeri. Banci, gas wiwat. Sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Kalau boleh jujur, gua itu aslinya nggak mau kerja, males, apalagi kerja lapangan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata gue itu terlahir sebagai cowok ganteng, bukan cowok kaya. Jadi keadaan terus-menerus memaksa agar gue terus-menerus harus bekerja demi ibu dan bapak, demi seorang wanita yang dicinta. Lagi-lagi dengan konsep manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Kalau itu juga nggak kena, pakai plan B, Mansobaro Zopiro. Percaya sama gue, ujung-ujungnya pasti beruntung. Sabar aja. Udahlah, gue nganter paket dulu, instan. Tuh, mana begini lagi? Wisata masa lalu. Dah, gue lanjut dulu. Ditunggu sama customer. Keadaan sudah mulai darurat, gas wiwat. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki memang gak bercerita, tapi tiba-tiba login Facebook, pergi ke beranda, buka marketplace, dan posting barang kesayangan. Sambil ngebatin di dalam hati, semoga nanti kalau ada rezeki, bisa kebeli lagi. Lu gitu kan? Gue juga gitu. Kita adalah laki-laki yang berprinsip lebih baik jual barang kesayangan ketimbang utang. Apalagi pinjol, pasti bikin tolol. Soalnya kan kita adalah laki-laki yang berprinsip makan nasi campur bakwan. Ngikutin gengsi, hancur kawan. Makan nasi campur bakwan, ngikutin gengsi, itu adalah bisikan setan. Yuwaswisufi sudurin nas. Tapi memang pada hakikatnya semua adalah titipan. Pengen banget jadi tukang parkir, tapi sayangnya cuma bisa jadi tukang parkur. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jubah tidak ada hubungannya dengan keimanan. Tato tidak ada urusannya dengan kejahatan. Lagi pula Tuhan tidak melihat harta dan rupa. Tuhan hanya melihat hati dan perbuatan hambanya. Hitam tidak selamanya kotor, putih tidak selamanya suci. Jadi jangan gampang menghakimi seseorang dari rupa. Cover bukan alat untuk caper. Gas wiwat, sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Amsoina, aman asoy dicerna. Ada seorang anak laki-laki yang dididik langsung menjadi hebat oleh ayahnya. Sedangkan aku dididik menjadi laki-laki kuat dan tangguh oleh ayah tanpa perannya. Tapi apapun itu, hamba terima segala ujianmu ya Tuhan. Allahu Rabbi. Asal ibu jangan sakit, nanti duniaku berhenti. Dan semakin aku dewasa, ternyata ibu semakin tua. Perjuanganku bukan hanya melawan waktu, tapi juga umur ibu.
Dan semoga kecepatan maut kalah cepat oleh kesuksesanku, agar ibu bisa merasakannya. Tuhan, panjangkanlah umur ibu. Wajib. Bu, sehat-sehat selalu. Amin.